فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ini kita akan mulai pembahasan dari kesalahan-kesalahan para istri. Ada sekitar 8 kesalahan yang akan kita sebutkan. Yang pertama adalah al-imtina'u 'ala az-zawj idza da'aha lil firash. Kesalahan istri yang pertama yang disebutkan dalam kitab ini adalah istri enggan untuk memenuhi panggilan suaminya untuk berhubungan ranjang. Dan ini adalah di antara kesalahan yang paling besar dan termasuk dari nusyuz. Para fuqaha di antaranya Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni menyebutkan bahwasanya wanita itu terjatuh ke dalam nusyuz yang terbesar di antaranya 2. Yang pertama adalah enggan untuk memenuhi panggilan suaminya berhubungan ranjang. Yang kedua adalah keluar rumah tanpa izin suaminya. Adapun yang pertama ini adalah nusyuz yang pertama, sebab nusyuz yang pertama. Karena suami itu memiliki haqqu al-istimta' dan haqqul habs. Hak untuk menikmati istrinya, meskipun istrinya juga punya hak untuk menikmati suaminya. Landasan dari perkara ini adalah hadis Nabi SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi." Jika suami mengajak istrinya kepada ranjangnya, ini adalah kinayah untuk hubungan badan, mengajak istrinya berhubungan badan. Fa'abat antaji, lalu istrinya ini enggan untuk memenuhi panggilannya. La'anathal malaikatu hatta tusbih, maka malaikat akan melaknatnya, mengutuknya, mendoakan keburukan bagi istrinya ini sampai di pagi hari. Para ulama menjelaskan hadis ini bahwasanya hadis ini menjadi landasan kewajiban istri untuk memenuhi ajakan berhubungan badan dari suaminya. Karena hukumannya kalau tidak mau adalah didoakan keburukan, dikutuk, dilaknat oleh malaikat jika dia tidak mau memenuhinya tanpa udzur syar'i. Demikian dijelaskan para ulama. Fa'abat antaji'a, dan lalu istrinya tidak mau memenuhi ajakan suaminya, maksudnya tanpa ada udzur syar'i. Tanpa ada udzur syar'i, maka dia terjatuh ke dalam dosa besar. Salah satu dosa besar yaitu tidak mau menunaikan kewajibannya tanpa ada udzur syar'i. Kenapa dosa besar? Karena hukumannya adalah dilaknat, dan setiap dosa yang menghasilkan laknat itu termasuk dosa besar. Ya. Dalam hadis ini juga bukan berarti ketika suaminya mengajak istrinya di siang hari kemudian tidak mau berarti tidak dilaknat, ya, karena hadisnya kan mengatakan kalau mengajak istrinya tidak mau maka akan dilaknat malaikat sampai pagi. Berarti kan mengajaknya kapan? Malam. Berarti kalau mengajaknya siang apa tidak dilaknat? Kata Ibnu Hajar, kata Syaukani rahimahullah, tidak seperti itu. Disebutkan sampai pagi hari karena memang kebiasaannya hubungan suami istri itu terjadi di malam hari. Baik, saya ingin menambahkan satu faedah dari hadis ini, bahwasanya sebagian orang-orang yang memiliki pemahaman feminis atau yang dikenal dengan gerakan feminisme
yaitu menganggap Islam itu merendahkan kaum wanita. Islam itu tidak berlaku adil kepada wanita. Di antaranya yang mereka cela adalah hadis ini. Seolah-olah hadis ini memposisikan wanita itu hanya sebagai objek pemuas syahwat saja. Ya. Karena apa? Karena para ulama menyebutkan kalau sekarang dibalik, istri mengajak suaminya, suaminya tidak mau tanpa uzur syar'i. Apakah ada hadis tentang ancaman bahwasanya suaminya akan dilaknat? Jawabannya tidak ada. Ya, jawabannya tidak ada. Artinya ini hanya berlaku pada istri yang menolak ajakan suaminya tanpa ada udzur syar'i. Kalau suaminya tidak ada hadis terkait dengan laknat ini. Ini perkara gaib ya, hukuman itu perkara gaib dan hanya bisa ditetapkan dengan dalil. Sehingga dengan alasan ini San'ani dalam Subulus Salam menafsirkan di laknat itu akan terjadi keburukan ya. Dimaknai laknat ini dengan makna majazi. Bukan laknat sesungguhnya gitu, tapi di laknat malaikat maksudnya akan terjadi keburukan di tengah keluarganya. Gitu. Sehingga ini berlaku laki-laki dan perempuan. Namun penafsiran yang lebih benar, laknat di sini ditafsirkan secara hakiki gitu, karena lafaz itu harus dibawa kepada makna hakiki bukan kepada majazi. Nah, sekarang berarti Islam tidak adil dong. Kalau suami mengajak istri-istrinya tidak mau dilaknat oleh malaikat, kalau istri yang ngajak suaminya tidak mau, tidak dilaknat. Adil atau tidak adil? Hah? Tidak adil ya. Ya. Jawabannya kita lihat dari dalil-dalil yang lain. Tidak bisa kita melihat hanya satu dalil saja. Makanya sebagian para ulama mengatakan al-hadits idza lam yujma' turuquhu lam yu'lam muraduhu. Hadis itu kalau tidak dikumpulkan dalil-dalil yang lain tidak bisa dipahami sebagaimana mestinya. Kita tidak bisa mengambil satu dalil kemudian dipahami secara parsial. Nah, ada hadis-hadis yang lain. Contohnya yang disebutkan oleh para ulama adalah hadis tentang azl. Azl itu apa? Jadi ketika suami istri berhubungan badan, ketika suami akan mengeluarkan air mani, lalu dia keluarkan di luar kemaluan istri. Disebut dengan azl. Jumhur ulama mengatakan azl itu tidak boleh dilakukan kecuali dengan izin istri. Ini pendapat jumhur, kecuali dengan izin istri. Alasannya apa? Alasannya adalah karena dengan dikeluarkannya air mani di luar kemaluan wanita, berkurang nikmatnya yang dirasakan oleh kenikmatan yang dirasakan oleh wanita. Maka tidak boleh dilakukan azl tanpa izin istri. Iya. Berarti dalam hadis ini, dalam hadis azl ini tanpa izin istri itu tidak boleh dilakukan. Ini hadis riwayat Ahmad ya dan selainnya menunjukkan bahwasanya wanita itu bukan hanya objek pemuas syahwat saja, tapi wanita juga subjek yang dia memuaskan apa? Syahwatnya. Jadi bukan wanita hanya sebagai objek saja. Objek itu kan yang dijadikan maf'ul gitu, yang dijadikan bahan untuk memuaskan nafsu. Enggak. Ternyata istri juga punya hak untuk memuaskan dirinya. Makanya tidak boleh azal kecuali dengan izin istrinya. Ya. Mereka juga berdalil dengan ayat. Dalam surah Al-Baqarah, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istri kalian itu bagaikan kebun-kebun kalian. Maka datangilah kebun kalian kapanpun dan dimanapun kalian sukai. Ini seolah-olah wanita itu diposisikan sebagai apa? Objek pemuas syahwat banget gitu. Silakan datang istrimu semaumu kapanpun dimanapun. Dimanapun saja tempatnya. Padahal kalau kita lihat nuzulnya, sebab nuzul dari ayat ini itu sebagai bantahan kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mereka punya mitos bahwasanya kalau menggauli istri lewat belakang, tapi di kubulnya, di farjinya, di kemaluannya itu ja'al waladu ahwal.
Kalau hamil dari hubungan tersebut maka anaknya akan matanya miring. Apa bahasa Indonesianya? Hah? Juling. Iya. Itu mitos yang ada di orang-orang Yahudi. Jadi jika suami mendatangi istrinya dari belakang tapi ke farjinya, ke kemaluannya. Kata orang Yahudi, ja'al waladu ahwal. Istrinya, anaknya akan juling matanya. Maka itu dibantah oleh Allah Azza wa Jal. Kata Allah, fa'tu harthakum annasitum. Datangilah kebun kalian, yaitu tempat bercocok tanam. Kan tempat bercocok tanam bukan di dubur. Tempat bercocok tanam itu di kubul, di farjinya. Maka ayat ini bukan sebagai mengisyaratkan atau mengabarkan bahwasanya wanita sebagai pemuas objek pemuas syahwat laki-laki saja, bukan. Maksudnya ini mengatur, ya Allah Azza wa Jalla mengatur bahwasanya ketika mendatangi istri boleh dari arah depan, boleh dari arah belakang selama itu di kemaluannya. Ini mahasiswa nggak usah dibayangkan macam-macam ya. Kasihan. Ya. Alasan yang lain ini secara nakli tadi ya, dalil nakli namanya. Dalil akli, dalil logika. Ketika suami butuh berhubungan dengan istri lalu istri menolak tanpa udzur syar'i, itu akan terjadi mafsadat yang lebih besar dan lebih banyak. Ya, mafsadat yang lebih besar dan lebih banyak. Yang pertama, bisa jadi suaminya akan mencari pelampiasan nafsu syahwatnya kepada perkara yang haram, baik itu dengan dirinya sendiri atau dengan wanita lain yang bukan pasangannya yang sah. Yang kedua, mafsadat berikutnya ini bertentangan dengan maqasidun nikah, maksud utama dari nikah. Maksud utama dari nikah diantaranya adalah menjaga kehormatan suami, supaya suami itu lebih bisa menjaga pandangannya dan lebih bisa menjaga kemaluannya. Aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, nikah itu bisa lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Kalau istrinya menolak tanpa ada alasan, ya akan terjatuh kepada keburukan-keburukan yang lain. Keburukan yang lain misalnya ta'addud, kan enggak enak juga tuh istrinya. Ya, istrinya enggak mau, akhirnya ta'addud sama yang lain, itu kan malah bagi istri pertama mafsadat lebih besar lagi itu. Ya. Dan secara biologis laki-laki itu kalau kepingin harus dilampiaskan, ya, harus dilampiaskan. Nah ini ada beberapa dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, kesalahan yang kedua, at-taqsiru fi khidmatiz zauj, kurang di dalam pelayanan kepada suami. Nah ini diantara kesalahan istri adalah kurang di dalam pelayanan kepada suami. Sekarang pertanyaannya, kapan dikatakan kurang? Berarti ada patokannya kan gitu. Ada standarnya. Ketika kurang dari standar maka kita katakan taksir. Kurang itu. Dan ini kesalahan. Maka poin yang harus kita pahami di sini bagi suami ataupun istri adalah apa standar kewajiban istri dalam melayani suaminya. Saya ulangi, apa standar kewajiban istri dalam melayani suaminya? Ya. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim rahimahumullah dalam pembahasan-pembahasannya. Kata Syekhul Islam di sini disebutkan oleh Syekhul Islam, tanaza'al ulama hal 'alaiha an takhdimahu fi mithli firashil manzil wa munawalat at-ta'am wa syarab wal khubz wa at-tahn wa at-ta'am lima malikihi wa bahaimihi. Para ulama berselisih pendapat, apakah wajib bagi istri atau wajib atas istri untuk melayani suaminya dalam urusan rumahnya, dalam kerapian kamarnya, kerapian rumahnya, menyiapkan makan, minum, khubz, roti, maksudnya di sini masak nasi kalau di kita, ya, dan memberi makan kepada hewan-hewan piaraan suaminya. Apakah wajib atau tidak? Minhum man qala la tajib. Kata Syekhul Islam, ada di antara para ulama yang mengatakan tidak wajib.
Yang wajib atas istri adalah melayani suami di ranjang saja. Enak ya, oh, cocok ini gitu bagi istri, wah cocok. Tapi kata Ibnu Taimiyah, hadzal qaulu dhaif. Pendapat ini dhaif, lemah. Waqila, pendapat yang lain, wa huwa shawab, dan inilah pendapat yang benar, kata Syekhul Islam, wujubul khidmah, wajibnya melayani suami. Cuma wajibnya apa? Apakah wajib semua hal? Artinya harus suaminya tinggal ongkang-ongkang saja, ke pasar istrinya, masak istrinya, anak istrinya, mandikan anak istrinya, mandikan suaminya, mungkin juga istrinya gitu. Apa wajibnya? Kalau dikatakan wajib, dan ini pendapat yang lebih kuat, nanti saya akan sebutkan beberapa dalilnya. Kalau wajib melayani suami, wajib yang seperti apa? Ini ada silang pendapat lagi. Ada yang mengatakan tajibul khidmatul yasirah, pelayanan yang ringan-ringan saja. Pelayanan yang ringan-ringan saja. Contohnya apa yang ringan-ringan? Bikin teh, bikin kopi, gitu. Kalau suruh masak brownies coklat ya mungkin susah itu, berat gitu. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, tajibul khidmah bil ma'ruf wa hadha huwa shawab. Yang kedua, wajib melayani suami sesuai dengan urf yang berjalan di masyarakat tersebut. Dan inilah pendapat yang benar. Demikian juga Ibnul Qayyim mengatakan ini pendapat yang benar, bahwasanya wajib istri melayani suaminya sesuai dengan urf kebiasaan masyarakat di situ. Sehingga di sini beda-beda. Contoh misalnya urf di Indonesia yang belanja ke pasar itu siapa? Istri ya, secara umum. Kita katakan secara umum. Yang belanja ke pasar itu istri. Kalau ada suami belanja ke pasar, malah orang-orang mencela, itu istrinya ngapain di rumah? Kok bisa suaminya yang belanja ke pasar gitu? Ya enggak? Secara umum seperti itu. Kalau di tempat lain mungkin kebalik, yang ke pasar itu suami, seperti di beberapa negara Arab, itu yang belanja ke pasar suaminya. Wanita, istri cuma di rumah saja masak nanti. Itu urfnya. Nah, maka ini beda-beda. Mungkin sebagian tempat urfnya itu istri hanya mengurusi bagian dalam rumah saja. Kalau luar rumah itu suami, misalnya ngurusi taman, ngurusi gitu. Benarkan kamar mandi, benarkan pintu, benarkan genteng gitu. Mungkin itu di sebagian tempat urfnya suami yang melayani. Nah, ini pendapat yang lebih benar, bahwasanya istri wajib melayani suami sesuai dengan urf, adat kebiasaan yang berjalan di suatu tempat. Dalilnya ada beberapa hal. Yang pertama, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW mengatakan, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Dan istri itu pemimpin di rumah suaminya. Wahiyya mas'ulatun anha. Dan istri ini akan ditanya tentang keadaan rumah suaminya. Ini menunjukkan bahwasanya istri wajib melayani suami yang terkait dengan rumah. Contohnya apa? Ya nyuci baju, masak nasi misalnya ya. Siapkan minuman. Mungkin kalau sekarang ada nyetrika dan seterusnya. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menamakan suami itu sebagai sayyid, sebagai tuan. Dalam surah Yusuf Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa alfa ya sayyidaha ladal bab. Imra'atul Aziz, istri raja, dan Yusuf ketika akan keluar dari kamar ya, karena digoda oleh istrinya raja ini, maka mendapati sayyidaha ladal bab, mendapati tuannya di pintu. Maksudnya tuannya ini siapa? Raja ini, suaminya perempuan ini. Allah namakan suami itu sebagai sayyid, tuan.
Dan kebiasaannya seorang, mohon maaf, dalam bahasa ini ya, budak itu melayani tuannya. Itu bahasa saja untuk menunjukkan keagungan hak suami. Dalam hadis juga Nabi SAW menamakan wanita istri itu sebagai awanun indakum, fa innahunna awanun indakum. Istri-istri kalian itu tawanan kalian. Nah, ini bahasa-bahasa Al-Quran dan Sunnah. Maka disimpulkan, kata Ibnu Qayyim, menunjukkan wajibnya istri itu melayani suaminya dalam urusan rumahnya. Dan ini adalah urf dari sejak zaman Nabi sampai hari ini. Wanita itu melayani suaminya di rumah. Contohnya Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatimah, anaknya, putrinya Nabi Muhammad, itu mengeluhkan tangannya yang kasar karena giling gandum, minta pembantu. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya istri-istri di zaman Nabi itu juga mereka yang ngurusi tohan. Tohan itu menghaluskan gandum. Pakai batu 2 besar ditumpuk diputer. Ketika minta pembantu kepada Nabi SAW, Nabi mengatakan apa? Oh ya, memang gak wajib sih kamu melayani Ali. Ya, Ali dong harusnya datangkan pembantu. Gitu enggak? Nabi tidak mengatakan gitu, tapi Nabi menganjurkan untuk apa? Berzikir. Asma binti Abi Bakar juga sama. Nabi SAW mendapati Asma binti Abi Bakar membawa rumput untuk kudanya suaminya. Ya. Zubair. Ya, suaminya Zubair ibn Awwam. Ketemu di jalan membawa apa? Rumput untuk kuda suaminya. Dan Nabi SAW pada saat itu tidak mengingkarinya. Ya, emang itu seperti itu kebiasaan. Kalau ini sebuah kesalahan, maka harusnya Nabi mengatakan kepada Zubair, kok kamu biarkan istrimu nyari rumput? Datangkan pembantu dong, kan gak wajib istrimu melayanimu, gitu kan? Harusnya gitu. Tapi nyatanya Nabi mendiamkan. Berarti itu memang sudah menjadi tugas istri. Nah, maka ini standarnya. Kalau kurang tanpa ada udzur syar'i, kalau sedang sakit lain lah. Ini juga para suami harus apa? Harus pengertian juga. Seperti sama tadi kasus yang pertama, poin yang pertama, ketika mengajak istrinya berhubungan badan juga harus lihat istrinya lah. Kan istrinya kadang capek, kadang istrinya apa? Sakit. Itu ya kita harus pengertian juga. Kalau memaksa istrinya berhubungan badan dalam keadaan sakit, ya ini bukan muasyarah bil ma'ruf, bukan mempergauli istri dengan baik. Itu keliru juga suaminya. Seperti itu juga ketika kita sudah tahu ini standarnya gini, nanti jangan jadi suaminya nuntut gitu, pulang ke rumah gitu, ini kopi habis atau gimana gitu ya. Ini air sudah kekeringan atau gimana Jember ini nggak ada air gitu. Oh kenapa? Oh bikin air. Oh ya begini. Tadi saya ngaji sama Ustadz, kamu tuh harus bikinkan kopi bagi saya gitu. Malah jadi nuntut, ya nggak kayak gitu juga. Ya tidak seperti itu. Ini juga seorang suami harus dituntut juga untuk muasyarah bil ma'ruf, mempergauli istri dengan baik. Nah, ini yang namanya kurang dalam pelayanan kepada suaminya. Ya, kurang dalam pelayanan. Bahkan Nabi SAW mencontohkan gitu ya. Jadi dalam hadis riwayat Bukhari, Ahmad dan Tirmidzi, Aisyah radhiyallahu anha ditanya, "Ma kana Nabi SAW yasna' fi baitihi?" Apa yang dilakukan Nabi kalau sedang di rumahnya? Apakah hanya ongkang-ongkang saja? Ya, main HP? Kata Aisyah radhiyallahu anha, yakunu fi mihnati ahlihi, ta'ani khidmatahum. Nabi kalau di rumah itu selalu membantu istrinya. Saya ulangi. Nabi itu kalau di rumah selalu membantu istrinya. Fa idza hadaratis salatu kharaja ila shalah. Kalau datang waktu salat, maka beliau keluar dari rumah untuk salat berjamaah. Ini pelajaran juga bagi kita para suami atau yang calon suami. Ya, bukan berarti kemudian suami itu hanya seperti bos gitu. Nuntut, banyak menuntut, banyak meminta, ya.
Ini kekeliruan juga yang terjadi pada suami. Baik. Yang berikutnya, yang ketiga, kesalahan para istri yang terkadang dilakukan adalah idkhalu man la ya'dhan az-zawju bidukhulihi fil bait. Memasukkan orang yang tidak diizinkan suami untuk masuk rumah. Memperbolehkan orang yang belum diizinkan suami untuk masuk rumah. Ini tidak boleh. Ya. Di antara dalilnya ada hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahid illa bi idzni." Tidak halal bagi wanita, bagi istri berpuasa sunnah dalam keadaan ada suaminya kecuali dengan izin. Wala ta'dzan fi baitihi illa bi idzni. Dan tidak halal bagi wanita untuk mengizinkan orang lain masuk ke rumah suaminya kecuali dengan izinnya. Sehingga para ulama, di antaranya Ibnu Hajar, beliau mengatakan hukum asal orang lain masuk ke rumah suaminya itu haram. Hukum asalnya haram, nggak boleh ada yang masuk ke rumah suaminya kecuali setelah dapat izin. Izin ini kata An-Nawawi ada dua jenis. Ada izin yang qauli, izin yang bentuknya ucapan. Misalnya istrinya mengatakan nanti akan datang adik saya, mau main ke rumah. Boleh enggak? Gitu. Lalu suaminya mengatakan silakan. Nah, ini namanya izin ucapan. Atau yang kedua, idznun urfi, izin yang sudah menjadi kebiasaan suami, biasanya sih boleh. Contohnya misalnya adiknya istri itu biasa datang ke rumah. Adiknya istri laki-laki misalnya, biasa datang ke rumah dan biasanya suaminya selalu mengizinkan, maka ini namanya idznun urfi, kebiasaannya sih boleh. Kalau sudah dapat izin ini, baik itu yang ucapan langsung jelas ataupun yang kebiasaan suami itu boleh, maka nggak ada masalah. Tapi kalau belum dapat salah satu dari keduanya nggak boleh. Tidak boleh. Dan ini kata Nawawi rahimahullah berlaku untuk semua orang, baik itu mahram apalagi non mahram. Baik itu laki-laki atau perempuan. Anak dewasa atau anak kecil, sama semuanya berlaku. Nah, maka ini hati-hati ya bagi para istri, jangan menggampangkan. Terkadang sebagian istri menggampangkan, gak ada masalah sudah. Masa gitu aja nggak boleh. Nah, itu kan ya istri gitu. Tetangga kadang masuk main ke rumah, padahal suaminya belum mengizinkan. Nah, ini keliru. Jangan dikatakan masa gitu saja nggak boleh sih mas. Ya bukan gitu masalahnya. Bukan itu masalahnya. Tapi itulah aturan syariat. Seorang tunduk kepada aturan syariat Islam. Contoh minta izin itu gampang. Ya, minta izin itu mudah. Nah, termasuk di sini kata para ulama juga, termasuk menerima pesan atau telepon dari laki-laki ya, terkhusus laki-laki asing. Karena telepon itu kan seperti masuk ke rumah, hukumnya hampir sama, dikiaskan. Ya. Dikiaskan, apalagi suaminya lagi di rumah gitu. Maka ini para wanita juga meminta izin kepada suaminya sebagai bentuk pengagungan kepada suaminya, sehingga suaminya tambah cinta nanti ya. Baik. Yang berikutnya yang keempat, ini juga sering terjadi, al-khuruju minal manzil duna idzni zauj. Di antara kesalahan istri yang sering terjadi adalah keluar rumah tanpa izin suaminya. Dan ini kata Ibnu Qudamah termasuk salah satu sebab nusyuz. Maksudnya apa? Maksudnya ketika suami itu melarang istrinya keluar, maka nggak boleh keluar. Kecuali dengan izinnya. Ya, ketika istri tetap keluar rumah tanpa izin suaminya, maka terjatuh kepada nusyuz. Kalau istri nusyuz, maka suami tidak wajib menafkahi. Itu konsekuensinya banyak dalam fikih. Kata Ibnu Qudamah, fa idza adharatin nusyuz, kalau istri menampakkan nusyuznya, wa huwa an ta'siyahu wa tamtani' min anfirashi, yaitu bentuknya bermaksiat kepada suami, di antaranya tidak mau menuruti ajakan suami dalam
hubungan badan. Au takhruj min manzilihi bighairi idnih. Atau keluar rumah tanpa izin suami. Itu nusyuz kata Ibnu Qudamah rahimahullah. Maka berhak untuk dihajar di tempat tidur. Wahjuruhunna fil madaji'. Hajarlah, tinggalkanlah mereka di tempat tidurnya. Ini bukan main-main. Ini agak berat dan terkadang diremehkan oleh sebagian wanita. Kecuali memang tadi sudah dapat izin secara apa? Lisan atau secara kebiasaan suami kita. Biasanya suami saya sih kalau ke warung saja boleh. Kalau cuma ke masjid yang dekat rumah boleh. Kan nggak mungkin tiba-tiba suaminya telepon, kamu di mana? Saya lagi di Malang ini jalan-jalan. Kok bisa? Tapi marah nggak suaminya? Marah. Oh iya mas, tadi saya lupa, saya pergi dulu baru izin. Ini bukan izin namanya. Kalau izin itu sebelum pergi kan gitu kan. Saya sering ngomong gitu ke mahasiswa. Kadang mahasiswa sudah mudik dulu baru izin. Set, saya izin nggak masuk karena saya sudah di kampung di Jawa Tengah. Loh, ini bukan izin. Nama izin itu bisa diterima, bisa ditolak sebelum pergi. Kalau izin setelah pergi namanya bukan izin, kabur itu. Kabur aja dulu ya kan. Itu namanya kabur, bukan izin. Nah, ini juga termasuk perkara yang harus diperhatikan oleh para istri, ya. Ya. Dan ini bukan sebagai bentuk pengkerdilan Islam kepada wanita. Wanita cuma di rumah gitu. Justru kebahagiaan wanita yang hakiki, yang sesuai dengan fitrahnya itu kalau berada di rumah dan tidak keluar-keluar. Di antara ciri istri wanita yang solehah, dan ini adalah sifat wanita yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yaitu istrinya Nabi Musa alaihissalam, waja'at ihdahuma tamshi ala istihya. Salah satu wanita itu datang kepada Musa dalam keadaan berjalan tersipu malu. Kata Umar radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini, lam takun salfa'an minar rijal wala wallajatan kharrajah. Ciri wanita yang solehah itu bukan wanita yang berani ngomong sama laki-laki, dan bukan wanita yang kerjaannya keluar masuk rumah. Itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini. Istrinya Nabi Musa alaihissalam, lam takun salfa'an minan rijal. Dia bukan wanita yang berani ngomong sama laki-laki, gampang ngomong sama laki-laki. Dia malu. Wala kharrajatan wala wallajah. Bukan juga wanita yang gampang keluar masuk, gak betah di rumah. Nah, ini fitrahnya mungkin sudah rusak, karena kebahagiaan wanita harusnya di rumah. Wa qarna fi buyutikunna, kata Allah azza wa jalla dalam surah Al-Ahzab, dan tetaplah kalian, tenanglah kalian di rumah. Qarna itu dari istiqrar. Apa itu istiqrar? Istiqrar itu tetap gak bergerak. Itu namanya istiqrar. Jadi Allah bahasakan wanita, memerintahkan kepada wanita tenang di rumah. Wa qarna fi buyutikun. Tenanglah kalian, jangan gerak-gerak di rumah. Dan itu adalah kebahagiaan yang hakiki bagi wanita. Di sini subhanallah penulis membawakan kisahnya Marilyn Monroe. Ini bapak-bapak zaman dulu paham ini. Marilyn Monroe. Dia penyanyi ya atau apa? Aktris yang terkenal yang mati bunuh diri. Ya, ternyata ketika bunuh diri itu dia punya surat. Yang surat itu dia tulis di amplopnya, tidak boleh dibaca kecuali saya setelah kematian saya. Ya, dia dari New York ya. Ya, ternyata isi suratnya ini adalah surat dari seorang penggemarnya yang bertanya bagaimana cara supaya menjadi aktris ternama. Maka dijawab oleh Marilyn Monroe, justru kebahagiaan itu bukan dengan wanita terkenal. Kebahagiaan yang hakiki itu ketika wanita diam di rumah mengurus suami dan anak-anaknya, menjadi ibu yang mendidik anak-anak. Itulah kebahagiaan yang hakiki. Dan itu hanya diketahui oleh wanita-wanita yang sudah
capek jadi wanita karir, di luar sibuk ngurusi macam-macam, ngurusi banyak hal, ya akhirnya rumahnya apa, terbengkalai. Ya, kebahagiaan itu pada hakikatnya sesuai dengan fitrah wanita itu berada di rumahnya, ya tidak keluar dari rumahnya. Baik, itu kesalahan yang keempat. Yang berikutnya kesalahan yang kelima, ta'atuz zauj fi ma'siyatillah, menaati suami pada perkara maksiat. Ya, ini sesuai dengan hadis Nabi SAW dalam riwayat Ahmad dan selainnya. Ya, hadis ini sahih. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh menaati makhluk pada perkara yang itu adalah kemaksiatan kepada Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Contohnya istri menaati suami dalam perkara yang maksiat. Contoh, di sini disebutkan ka'an ya'muraha bisyurbil muskirat. Suami menyuruh istrinya mabok bareng. Au i'dadaha, atau disuruh untuk menyiapkan suaminya mabok. Au tashabbu bil kafirat, atau suaminya nyuruh berdandan yang serupa, yang mirip dengan wanita kafir. Coba kamu rambutnya kayak artis ini gitu. Rambutnya dicat coba, yang kanan hijau, yang kuning, yang kiri kuning gitu. Supaya mirip sama artis ini, fulana gitu misalnya. Ini nggak boleh ditaati. Maksiat karena tasyabbuh dengan wanita kafir. Au naz'il hijab, atau suaminya memerintahkan istrinya untuk melepas jilbabnya. Au tarkis shalah, atau meninggalkan salat. Au tuwafiqahu bi an yujami'aha fi nahar Ramadan, atau suaminya memerintahkan istrinya berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Au yujami'aha wa hiya haid, atau memerintahkan berhubungan badan dalam keadaan istrinya haid. Au yujami'aha fi duburiha, atau suaminya memerintahkan istrinya berhubungan badan di duburnya. Ini semuanya maksiat haram. Enggak boleh. Maka istri tidak boleh menaati suaminya karena itu kemaksiatan. Namun bukan berarti istrinya kenceng sama suaminya, ucapannya bisa seenaknya saja, tidak. Tetap wanita dituntut untuk berlemah lembut kepada suaminya. Ada sebuah hadis, ini dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Beliau memiliki membuat bab la tuti'ul mar'a zawjaha fi ma'siyatillah. Tidak boleh istri menaati suaminya dalam perkara maksiat. Beliau membawakan hadis tentang wanita dari Ansor. Ya. Yang anaknya ini terkena suatu penyakit sehingga rambutnya rontok. Anaknya wanita terkena penyakit terus rambutnya rontok. Padahal anaknya ini sudah menikah dengan laki-laki. Maka dia bertanya kepada Nabi SAW bahwasanya suami anakku ini, putriku ini memerintahkan anakku untuk menyambung rambutnya. Dan kita tahu ya, menyambung rambut itu hukumnya apa? Haram. Maka kata Nabi SAW, la innahu qad lu'inal mustausilat. Tidak boleh. Karena sudah ada laknat bagi wanita yang meminta rambutnya disambung. Nah, maka ini juga para suami memperhatikan dari perkara ini. Perkara yang keenam yang termasuk dari kesalahan para istri adalah al-mubalaghatu fil ghirati 'ala az-zawj. Cemburu berlebihan terhadap suami. Dan cemburu ini adalah tabiat wanita. Ya, namun kata para ulama, cemburu itu ada dua macam. Ada cemburu yang boleh dan ada cemburu yang tercela. Cemburu yang tercela itu adalah cemburu yang menghasilkan suudzon dan kecurigaan. Cemburu yang menghasilkan suudzon kepada suami dan kecurigaan. Ya, jadi sedikit-sedikit dia curiga, sedikit-sedikit suudzon. Suaminya nggak pulang, biasanya jam 1 sudah pulang, kok ini jam 2 belum pulang juga ini.
jangan-jangan lagi main ke istri mudanya ini. Gitu. Jadi dicek, HP-nya dicek, ya, kontaknya dicek, nama-namanya dicek. Ya ternyata nama istrinya kontaknya kuntilanak gitu kan. Ya, ini cemburu yang tercela. Ini berlebihan dalam cemburu. Ya, cemburu kata Iyad disebutkan oleh Ibnu Hajar ini. Ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menyebutkan cemburu itu artinya mushtaqqatun min taghayyuril qalb. Cemburu itu atau ghirah itu diambil dari kata taghayyurul qalb, perubahan hati. Ghirah, taghayyur gitu, mirip. Ada perubahan hati. Wa hayjanul ghadab bisababil musyarakah fima bihil ikhtisas. Dan juga menyalanya api amarah di dalam hati karena ada yang nimbrung pada perkara yang dia miliki secara khusus gitu. Musyarakah fima bihil ikhtisas, karena ada yang nimbrung pada sesuatu yang dia miliki secara pribadi, secara khusus gitu. Itu namanya apa? Cemburu kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah suami itu milik khusus istrinya? Apakah suami itu barang ya, apakah suami itu adalah khusus milik istrinya saja? Jawabannya enggak. Justru istrinya yang khusus milik suaminya gitu, jangan dibalik. Makanya kata para ulama, cemburu di laki-laki itu lebih besar daripada cemburu pada wanita. Coba lihat ayam itu. Siapa yang lebih besar cemburunya? Betina atau jantan? Jantan. Betina kalau jantannya kawin lagi sama betina yang lain ya biasa saja, dia ngurusi anaknya sudah. Ya, coba ya. Ya. Kayak gitu Pak Roma. Sampai Imam Bukhari membuat bab secara khusus di dalam Sahih Bukhari, bab ghiratin nisa wa wajdihin. Bab bagaimana kecemburuan wanita dan perasaan mereka. Lalu beliau membawakan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan, "Ma ghirtu ala imra'atin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama ghirtu ala Khadijah." Saya enggak pernah secemburu kepada istri-istri Nabi melebihi cemburu saya kepada Khadijah. Li kathrati dzikri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iyyaha wa thanaihi 'alaiha. Karena Rasulullah sering menyebut namanya dan sering memuji-mujinya. Ini menunjukkan bahwasanya wanita itu memang tabiatnya pecemburu. Dia pinginnya suaminya hanya milik dia saja. Gak boleh dimiliki sama wanita lain. Ya. Kata para ulama, di sini juga disebutkan bahwasanya cemburunya wanita itu, yang sampai cemburu berlebihan itu ya, itu disebabkan 3 hal. Yang pertama al-hubbul khalis, karena kecintaan yang luar biasa besar kepada suaminya. Jelek-jelek kayak gini juga dicintai sama istri kita, Pak. Gitu. Apalagi yang ganteng-ganteng, Masya Allah. Makanya nggak boleh, walaupun suaminya jelek, nggak boleh ta'adud, nggak boleh poligami. Itu saking cintanya. Ini kemungkinan pertama, Pak ya. Kemungkinan yang kedua, al-atharatul mufritah, egois yang sangat tinggi. Setuju ini, Pak? Egois. Istri punya sikap egois yang sangat tinggi. Ngurusin enggak, pokoknya saya nanti enggak enak kalau dia enak nikah lagi sama wanita lain, saya enggak enak. Oh, enggak boleh. Kemungkinan yang ketiga al-khaufuz zaid fil mustaqbal, karena ketakutan, kekhawatiran masa depan. Nanti kalau nikah lagi saya dicerai, gimana anak-anak saya ini? Gitu. Jadi salah satu dari 3 hal, istri kita yang mana kira-kira? Apakah karena cintanya yang besar kepada kita, atau karena egoisme yang tinggi, atau karena ketakutan, kekhawatiran di masa depan? Yang mana? 3-tiganya. 3-tiganya. Iya, bisa jadi gitu. Iya, sampai menjadikan apa? Seolah-olah suaminya itu diikat di rantai, nggak bisa ngapa-ngapain sudah. Ya kata beliau itu.
Ya, quyida ila fardil quyud ila zawjiha alladhi ahabbathu. Sampai-sampai seolah-olah istrinya ini mengikat suaminya yang dia cintai karena cintanya diikat. Ya. Nah, ini adalah cemburu yang berlebihan. Cemburu itu wajar, tapi jangan sampai berlebihan. Itu termasuk kesalahan. Ya, kalau qadarullah misalnya Allah takdirkan suaminya menikah lagi poligami, ya. Nah, ini ada beberapa sisi-sisi yang bisa dilakukan. Ini pada pembahasan berikutnya. Yang ketujuh, kesalahan yang ketujuh, su'ut tasarrufil mar'ah idza addada zawjuha. Istri berubah menjadi buruk perilakunya kepada suami setelah suaminya poligami. Ini rencana dulu, Pak. Ya. Kita bicara rencana dulu ini. Suaminya poligami, kemudian istrinya jadi apa? Buruk perlakuannya kepada suaminya. Sering berteriak-teriak katanya. Mendoakan keburukan. Ya, ngambekkan. Jadi lebih ngambek lagi. Bahkan lebih buruk lagi, memprovokasi anak-anaknya supaya benci kepada bapaknya, kepada istri mudanya. Makanya dinamakan istri muda itu dorroh. Ya. Dorroh itu artinya yang memudorotkan. Ya, istri muda itu dorroh. Kenapa? Karena biwujudiha tadurru zaujatal ula. Gitu. Karena dengan wujud istri kedua ini memudorotkan posisi istri yang pertama. Bahkan sebagian wanita sampai apa? Pergi ke dukun supaya hanya cinta kepada istri pertamanya dan membenci istri yang lainnya. Nah, maka ini termasuk kesalahan. Ya. Apa yang harus dia lakukan? Di sini disebutkan beberapa hal. Ketika qadarullah ya, atau qadarullah suaminya poligami, apa yang harus dilakukan istri? Di sini ada beberapa kiat. Yang pertama, sabar menghadapi ujian ini. Sabar. Sabar itu artinya lisannya tidak berkeluh kesah, hatinya tidak jengkel. Anggota tubuhnya tidak memukul-mukul pipi atau hal-hal yang lain yang maksiat gitu. Sabar. Yang kedua, beradaptasi dengan keadaan yang baru. Biasanya suami kita tiap hari tidur di rumah. Tapi hari ini, malam ini tidur di sana. Malam berikutnya baru tidur di rumah. Saya kan biasa saja gitu. Ya. Yang berikutnya, taslim lillah, sudah berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Yang berikutnya, berhati-hati supaya tidak mencela syariat ta'addud. Ya. Kemudian yang berikutnya juga melihat kepada sisi positif-positifnya. Sisi positifnya diantaranya biasanya saya capek ngurusi suami saya, harus nyuci baju-bajunya, sekarang bajunya dibagi dua. Rumah sana setengah, rumah saya setengah. Kan lebih enteng kan? Setuju nggak di bapak-bapak? Ya, bapak-bapak setuju. Kalau perempuan udah nggak apa-apa, semuanya dicuci di sini nggak apa-apa. Yang penting jangan taat. Ya. Jadi masaknya juga santai gitu. Cuma fokus ngurusi dirinya dan anak-anak gitu. Suaminya kadang hari ini datang, besok nggak datang, hari ini datang gitu. Kemudian al-hadar min idza'i zaujatil jadidah. Jangan sampai menyakiti istri yang baru. Kemudian sikap yang berikutnya, mengingat-ingat nikmat Allah. Nikmat Allah jauh lebih banyak daripada satu musibah ini. Ya memang ini mungkin dianggap musibah bagi wanita, suaminya nikah lagi. Ya tapi selama suaminya itu adil, bisa membagi dengan adil, ya baik itu urusan-urusan yang sesuai dengan syariat atau ya perkara-perkara yang nampak yang zahir, itu bisa dibagi dengan adil, ya sudah. Wanita itu tidak perlu banyak berkeluh kesah dan menerima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala ini. Insyaallah bisa. Ya apalagi dosen STDI insyaallah bisa. Ya, mahasiswanya belum lah, nanti insyaallah. Ya. Yang terakhir, yang ke-8, taqsiru fi tarbiyatil aulad. Di antara kesalahan istri juga adalah kurang di dalam mendidik anak. Kurang di dalam mendidik anak. Ya, karena sebagaimana kalimat yang masyhur, al-ummu al-madrasatul ula.
Ya, wanita itu, ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Ya, dengan keberadaan ibu yang fokus mendidik anak-anaknya akan membentuk generasi yang kuat juga, generasi yang baik, ya generasi yang maju dalam keimanan dan pengetahuannya. Ya. Dan ini juga menjadi perhatian bagi para ibu, bagi para istri agar menjadi qudwah hasanah, menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya. Maka yang dimaksud kurang dalam mendidik anak itu adalah menjadi contoh yang buruk bagi anak-anaknya. Menjadi contoh yang buruk. Kalau ibunya terbiasa mencela, suka gibah, maka anak-anaknya akan ikut-ikutan. Suka berteriak, maka anak-anaknya akan ikut-ikutan juga. Suka memukul, mencubit, maka anak-anaknya juga akan ikut-ikutan. Ibunya malas-malasan sholat, maka anak-anaknya akan ikut-ikutan. Itu namanya kurang di dalam mendidik anak. Itu termasuk kesalahan. Maka yang wajib bagi para ibu adalah menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya. Dengan itu pendidikan yang terbaik yang dia berikan kepada anak-anaknya. Wallah alam, ini ada 8 poin ya. Insya Allah besok masih ada. Besok masih banyak lagi itu kesalahan-kesalahan istri ya. Ini semua ini kita pelajari bagi para istri, tentunya kalau ada kesalahan ya diperbaiki. Kalau belum pernah melakukan jangan sampai melakukannya. Bagi para suami ini bukan kesempatan untuk menghabisi istri. Tuh lihat, dikasih linknya, ini kajian Ustaz nih. Dengerin dari awal sampai akhir. Kesalahanmu banyak banget itu. Gitu. Bukan seperti itu. Tapi kewajiban suami adalah menasihati istri dengan baik, dengan cara yang terbaik dan bahasa yang paling baik ya, dengan waktu yang paling tepat supaya terjalin sakinah, mawaddah dan rahmah. Wallahu taala alam, ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.